Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM D1B122049 dari Universitas Halluoleo Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Kelompok 5 Kewirausahaan. Video ini dibuat untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. W.K. Gusmiati Abdullah SPMP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas mengenai kendaraan dan risiko bisnis. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Ramadhani dengan NIM D1B122049. Selanjutnya ada Ludri Julhan Hamsidi dengan NIM D1B122013. Dan yang terakhir ada Giat Agrianto dengan NIM D1B122031. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Kendaraan dan Risiko Bisnis. Kendaraan bisnis di sini yang dimaksud adalah perusahaan. Perusahaan sendiri dibagi atas 3, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah pemiliknya, yang kedua berdasarkan status pemiliknya, yang ketiga berdasarkan status badan hukumnya. Berdasarkan jumlah pemiliknya yaitu perusahaan perseorangan seperti perusahaan dagang, usaha dagang, dan perusahaan bangunan, dan perusahaan persekutuan seperti firma, perseroan, terbatas, koperasi. Berdasarkan status pemiliknya seperti badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik swasta, BUMS, dan badan usaha milik daerah, BUMD. Berdasarkan status badan hukum, ada perusahaan yang memiliki badan hukum, ada juga yang tidak. Untuk perusahaan yang memiliki badan hukum sendiri harus ada pengesahan materi, contohnya seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki badan hukum seperti perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Risiko yaitu suatu situasi ketika probabilitas dari berbagai hasil dari suatu kegiatan diketahui. Untuk mengetahui suatu risiko dalam perusahaan atau suatu bisnis, kita akan melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita menyusun perencanaan atau planning yang akan dilakukan ketika wawancara tersebut. Perencanaan sebelum wawancara yaitu yang pertama menentukan topik masalah, yang kedua menentukan lokasi yang akan disurvei, yang ketiga menentukan topik apa yang akan ditanyakan pada narasumber, yang keempat mencatat, merekam, dan mengolah data yang kita dapatkan dari narasumber. Data yang diperoleh bersumber dari Transit Cafe dengan nama manajer Carnegie. Transit Cafe tersebut awal pembukaannya itu pada bulan Agustus 2022 dengan tipe kendaraan bisnis perusahaan perseorangan. Tahapan yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Risiko yang terjadi di situ ya ada 2 risiko yang terjadi, yaitu yang pertama gudang penyimpanan kecil, jadi memiliki keterbatasan dalam penyediaan bahan baku. Yang kedua terjadi kerusakan pada bahan baku atau seperti sayuran, cabai, susu, dan sebagainya. Risiko tersebut merupakan risiko internal karena berasal dari perusahaan tersebut, di mana gudang penyimpanan yang kecil sehingga untuk penyimpanan bahan bakunya dan untuk alat-alat penyimpanannya juga terbatas. Frekuensi terjadi untuk gudang penyimpanan kecil yaitu 4 kali per bulan, sedangkan untuk kerusakan pada bahan baku biasanya satu kali per 9 bulan, yaitu di awal penjualan atau awal dibukanya Transit Cafe tersebut. Dampak yang dirasakan yaitu karena gudang penyimpanan yang kecil berarti tidak bisa menyimpan banyak bahan, serta terjadi kekurangan bahan yang paling dirasakan ketika sedang mengalami peningkatan penjualan. Upaya yang mereka lakukan yaitu mereka membuat satu ruangan tersendiri yang khusus untuk bahan bakunya, serta
untuk alat penyimpanannya seperti freezer dan sebagainya. Selanjutnya tahap kedua yaitu pembelian bahan penunjang. Untuk kejadian atau risiko yang terjadi di sini hampir mirip dengan pada saat tahapan pertama yaitu pembelian bahan baku, yaitu gudang penyimpanan yang kecil sehingga menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan bahan. Sumber penyebab risiko ini termasuk pada sumber internal karena berasal dari perusahaan tersebut, di mana gudang penyimpanan yang kecil. Frekuensi terjadinya yaitu 1 kali per bulan, karena stok untuk bahan penunjang dilakukan 1 kali per bulan, jadi hanya 1 kali per bulan frekuensinya. Dampak risiko yaitu gudang penyimpanan yang kecil berarti tidak bisa menyimpan banyak bahan seperti tisu, pipet, dan sebagainya. Upaya pengelolaan risiko yang dilakukan yaitu sebelum terjadi dilakukannya dengan cara membuat satu ruangan tersendiri yang khusus untuk bahan penunjangnya. Untuk tahapan ketiga yaitu proses produksi, sebenarnya tidak ada kendala yang cukup berarti karena mereka memiliki perlengkapan atau equipment yang lengkap serta SDM yang berkompeten. Hanya saja ketika bahan rusak seperti bahan baku atau bahan penunjangnya, mereka harus menyetok ulang bahannya. Selanjutnya tahapan keempat yaitu pengemasan. Kejadian risiko pada tahap ini yaitu adanya komplain konsumen terhadap pengemasan tersebut. Sumber penyebab risiko tersebut yaitu berasal dari internal karena inovasi untuk kemasannya belum kekinian. Frekuensi kejadian risiko tersebut 1 kali per 9 bulan karena terjadi hanya pada awal penjualan. Dampak risiko tersebut tidak ada dampak yang berarti sebenarnya karena perusahaan memiliki sikap yang fleksibel terhadap komplain dan masukan dari konsumen. Upaya pengelolaan risiko yang dilakukan terhadap responden yaitu dilakukan setelah terjadi dengan menambahkan beberapa masukan dari konsumen kepada kemasannya seperti quotes pada cup gelas. Untuk tahapan kelima yaitu penjualan atau pemasaran. Risiko yang terjadi di sini yaitu adanya persaingan dengan kompetitor lain karena masing-masing memiliki cara sendiri untuk menarik pelanggan atau konsumen. Sumber penyebab risiko di sini yaitu merupakan sumber eksternal karena sumbernya dari luar yaitu dari kompetitor atau wirausaha yang memiliki jenis produk yang sama atau mirip. Frekuensi kejadian risiko yaitu 3 kali per 3 bulan yaitu di awal penjualan. Dampak risiko yang dirasakan yaitu perusahaan sebenarnya tidak terlalu memiliki dampak yang berarti karena dalam menghadapi kendala tersebut upaya yang dilakukan perusahaan cukup bagus yaitu dengan menggunakan metode sederhana dalam pemasaran dan lebih fokus menggunakan metode digital marketing, sedangkan secara offline misalnya dengan memberikan harga spesial, juga mengundang beberapa influencer untuk sebagai pendukung atau sebagai pemeriah. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video ini yaitu setiap perusahaan atau bisnis akan mengalami yang namanya resiko, tergantung bagaimana sikap dari pebisnis tersebut. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys.